Hujan pelan turun dari langit malam. Rumah sakit tua itu tampak lengang. Di pos belakang, Cagara menyandarkan punggung di kursi rotan, memandangi CCTV yang berpenda redup. Heran gue, tiap malam suasana rumah sakit ini makin aneh aja. Bukan karena pasiennya, tapi karena sepinya yang gak wajar. Siang mah rame, hiruk pikuk. Tapi begitu jam 11 lewat, seolah-olah tempat ini berubah jadi di dunia lain. Pintu pos jaga terbuka pelan. Cindy muncul, di tangannya kantong plastik berisi gorengan. Mas Cagara, gue bawain makan. Lo belum makan kan? Wah, ini baru bentuk solidaritas sejati. Lo kayak malaikat datang dari langit, Sin. Ngaco loh, gue juga lapar. Tadi shift sore nggak sempet ngunyah. Pas ganti baju, langsung kabur deh ke warung depan. Duduk sini, kursi satu lagi masih nyisa, tapi jangan rebutan tempe ya. Gue nggak doyan tempe, santai. Tapi tahu sih gue klaim. Deal, tapi kalau tahu isinya cabai doang, lo jangan marah. Cindy duduk, meletakkan kantong di meja kecil. Gue mau nanya, lo pernah nggak ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang? Maksud lo sekarang? Enggak, tadi sore, waktu gue balik dari ruang arsip lama, padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi langkah kaki gue kayak ada yang ngikutin. Gue udah lama gak lewat sana, sejak renov setengah jalan itu, banyak yang ngeluh hawanya berat. Gue pikir cuma sugesti, tapi pas gue nengok, kosong. Tapi rasanya tuh kayak, lo tau kan, sensasi kulit ditusuk-tusuk dingin. Tahu banget, apalagi kalau jalan sendirian di lorong belakang. Kadang CCTV juga suka ngaco di jam-jam tertentu. Ya, semoga bukan kabelnya yang kena tikus. Kabel udah dicek normal, tapi tetap aja suka ngeblur sendiri, khusus kamera yang arah ke tangga lama. Emang kenapa tangga lama? Gue gak bilang kenapa-kenapanya, cuman emang beda aja rasanya lewat sana. Langkah kaki terdengar lagi. Maura muncul sambil membawa mop dan air minum. Wajahnya terlihat lelah. Akhirnya ketemu orang juga. Tadi gue dari ruang monitor sendirian. Kayak dunia udah kiamat aja. Maura, sini duduk. Kita lagi upacara makan gorengan. Wih, gorengan. Gila lo, Zin. Ini berdefinisi sahabat. Tapi jangan rebutan tahu isi, udah diklaim dia duluan. Gue gak rewel. Tahu kosong juga gue embat. Lo dari tadi kemana? Muter-muter nyari dokumen pasien. Yang entah kenapa dipindah ke loker paling ujung. Gue sampai harus ngeliatin orang belakang sendirian. Udah gue bilang jangan sendirian ke situ kalau malam. Kenapa emang ya? Suasananya emang serem sih. Tapi kan rumah sakit semua juga serem kalau sepi. Tadi gue juga ngalamin hal aneh. Langkah kaki gak kelihatan orangnya. Gue sih gak lihat atau denger apa-apa ya. Tapi pas lihat koridor lama, tiba-tiba mata gue pedas kayak abis nyium bensin. Ada ventilasi rusak di situ, bisa aja gas sangkut. Tapi anehnya nggak semua orang ngerasain. Atau emang cuma orang-orang tertentu yang peka? Jangan mulai ngomong aneh-aneh ya. Seriusin, gue dari kecil kadang suka ngerasain hal-hal yang gak dirasain orang lain. Tapi bukan berarti gue mau lihat yang aneh-aneh juga. Rumah sakit ini udah berdiri puluhan tahun, banyak cerita tertinggal di tiap temboknya. Tapi nggak semua cerita harus dibongkar. Tapi makin dipendem, makin kerasa. Ya mungkin emang bukan waktunya kita tahu. Atau emang kita suruh ngerasain doang tanpa tahu maksudnya. Beberapa menit kemudian, hujan semakin deras. CCTV di layar mulai goyang pelan, gambarnya bersemut. Maura menyandarkan kepala di meja. Maura, lo kenapa? Tiba-tiba diem. Gue aneh rasanya, kayak jantung gue dicekik dari dalam. Lo kecapean kali, tadi sore gue lihat lo bolak-balik ke lantai 2. Gila juga tenaga lo. Tapi gak ada yang salah sama badan gue. Bukan capek, ini rasanya kayak perasaan orang lain yang nempel di gue. Maksud lo? Gue lewat tangga lama, lift error, jadinya mau gak mau. Pas sampai di lantai 2, tiba-tiba badan gue merinding. Padahal gak ada angin, tapi dinginnya nusuk sampai tulang. Tangga itu emang dari dulu emang gak enak buat dilewatin. Gue pernah jaga pas blackout, dan disitulah tempat pertama yang gelapnya beda. Gue juga pernah kak denger cerita, tapi gak pernah ngalamin sendiri. Mungkin karena gue gak sensitif ya. Pas gue lewatin lorong lantai 2, kayak ada yang jalan di belakang. Tapi waktu gue noleh, kosong. Cuma suara napas pelan banget, tapi berat. Astaga Maura,
Lo jangan suka sendirian ke atas dong. Gue nggak niat, tapi tadi tuh kayak ada yang narik pikiran gue bawa ke situ. Lo ngerasa kayak diajak gitu? Iya, tapi bukan paksa. Lebih kayak ada rasa yang sedih banget tiba-tiba masuk kepala gue. Nggak tahu kenapa. Gue pengen nangis, tapi bukan karena gue sedih. Ya ampun Maura. Gue duduk sebentar di depan ruang 2A. Kayak nggak bisa jalan, tapi gue juga nggak pengen pergi. Ruangan itu Maura menggeleng pelan, bibirnya gemetar. kayak nyimpen sesuatu yang berat banget. Tapi waktu gue taruh tangan di gagang pintu, pintunya dingin banget. Beda sama tembok di sekitarnya. Ruang 2A itu udah dikunci dari tahun lalu, sejak kasus kebakaran kabel kecil. Tapi sejak itu juga banyak laporan CCTV suka ngaco kalau arah kamera ke sana. Tapi kenapa masih disimpan ruangannya? Nggak dibongkar sekalian? Entahlah, katanya bagian dari bangunan lama, ada catatan struktur yang belum bisa diubah karena masalah sertifikat. Gue ngerasa kayak ada yang dikubur di situ. Maura, sumpah gue merinding dengernya. Lo istirahat dulu Maura, jangan dipaksa terus. Kalau makin ngerasa aneh, bilang aja ke gue. Gue udah beberapa kali ngerasain aneh juga, tapi belum pernah sekuat itu. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa apapun yang ada di ruangan itu pengen bicara. Mungkin dia lagi nyari orang buat dengerin dia. Tapi kenapa sekarang? Rumah sakit ini kan udah berdiri belasan tahun. Mungkin sekarang waktunya, atau mungkin ada yang dari dulu nutupin ceritanya dan sekarang udah nggak kuat lagi ditahan. Maura menatap layar CCTV. Kamera A2A mendadak blank, lalu menyala kembali. Tapi gambar yang berkabut. Samar-samar terlihat siluet perempuan berdiri di ujung lorong. Lihat itu. Jagara langsung berdiri. Itu bukan bayangan biasa. Astaga, pelan-pelan, jangan bikin gue takut dong. Gue nggak mau asal tebak, tapi sejak gue jaga di sini baru kali ini kamera ngerekam kayak gitu. Lo pikir itu manusia? Manusia yang nggak kelihatan sama mata. Beberapa jam kemudian, hujan masih mengguyur atap rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. CCTV ruangan 2A masih berkedip-kedip. Bayangan perempuan yang tadi muncul kini tak terlihat. Gue beneran takut, sumpah. Tadi lo lihat sendiri kan itu bayangan. Jelas cewek, rambutnya panjang. Badannya diam, tapi auranya kayak marah atau sedih. Gue juga nggak ngerti. Biasanya kamera cuma goyang, tapi itu udah beda. Terlalu jelas kalau disebut gangguan sinyal. Jagara, lo kan yang paling lama jaga di sini. Emang bener ya, dulu pernah ada yang... Cindy tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dulu sebelum kalian kerja di sini ada satu kejadian yang nggak pernah dipublikasin. Gue taunya juga cuma potongan. Kejadian apa? Ada pasien cewek katanya datang dalam kondisi kritis. Katanya korban kecelakaan, tapi luka-lukanya aneh, kayak bukan cuma dari benturan. Maksudnya? Banyak bekas luka yang katanya nggak cocok sama cerita kecelakaan. Tapi semua dokumen medisnya disegel. Cuma kepala rumah sakit dan satu dokter jaga yang ngurus. Terus pasiennya meninggal. Nggak lama setelah masuk, tapi anehnya nggak ada catatan pemulasaraan. Nggak ada jenazah yang dibawa keluar malam itu. Gue inget karena gue yang jaga sip luar. Biasanya kalau ada jenazah, harusnya gue yang buka gerbang ambulans. Tapi nggak ada. Nggak ada, malam itu semua pintu gerbang nggak pernah kebuka. Tapi paginya ruang 2A langsung ditutup. Gorden digulung, peralatan diangkut. Sejak saat itu udah nggak pernah dipakai lagi. Ya Allah. Jadi lo pikir mayat pasien itu? Gue nggak berani bilang, tapi ada satu malam sekitar 3 bulan setelah kejadian itu, gue lihat kepala rumah sakit berdiri lama banget di depan ruang 2A. Jam 2 lewat, dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Sendirian. Iya, berdiri lama. Gue sempet nyapa dari jauh, tapi dia nggak nengok, kayak orang melinglung. Tapi sorenya gue dipanggil ke ruangan dia, disuruh jangan pernah cerita soal yang gue lihat. Ini makin aneh. Kalau emang ada yang gak beres, kenapa lo baru cerita sekarang? Karena baru malam ini dia nunjukin dirinya. Dia? Cewek itu yang dari dulu cuma muncul buat gangguin kecil doang. Tapi sekarang dia kayak udah mulai marah. Gue gak mau sendirian kalau kayak gini. Tenang, selama kita nggak nyentuh apapun, biasanya dia cuma lewat. Tapi kalau dia mulai manggil nama itu beda. Manggil lama? Lo belum denger kan? Belum. Ya Tuhan, jangan sampai. Tiba-tiba terdengar suara samar isak tangis. Itu suara yang sama. Waktu gue duduk depan ruang 2A, itu suara yang gue dengar. Kalau dia udah mulai nunjukin suara, mungkin dia lagi cari yang bisa dia percaya. Buat apa? Buat ngomong mungkin, cerita apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian malam itu.
Suatu malam, Jagara, Cindy, dan Maura berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang gelap. Gak ngerti, kenapa kita harus datang sini malam-malam gini? Karena ini salah satunya jalan buat kita cari bukti. Kita nggak bisa terus-terusan diem. Tapi nggak takut apa kalau sampai ketahuan kita nyari bukti, bisa-bisa kita yang disalahin. Kita nggak bakal ketahuan. Udah atur semuanya. Lagian ruangan ini yang paling banyak rahasianya. Para rumah sakit nggak bakalnya kalau kita bakal nyusup ke sini. Lo yakin ini tempatnya? Gua ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita dari dalam. Iya, gue juga ngerasa hal yang sama. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres. Kita nggak bisa mundur. Kalau kita nggak nyari bukti sekarang, mungkin kita nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, Jagara membuka pintu ruang doa. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu yang temaram. Ini ruangnya sepi banget. Kapan terakhir ada yang di sini? Udah lama, ini ruangan kosongnya jarang dipakai. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa ada sesuatu yang aneh di sini. Kayak ada yang ngikutin kita. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Apa lo yakin kalau kita nggak salah langkah? Kita harus cek lemari arsip di sana. Gue yakin ada sesuatu yang disembunyiin di situ. Tapi gimana kalau kita ketahuan? Kalau kita diem, nggak ada yang bakal tahu. Kita harus berani kalau mau nangkap semuanya. Lo ngomong gampang. Kalau dia datang ke sini, kita bisa repot. Makanya cepet, kita nggak punya banyak waktu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Jagara menoleh, wajahnya berubah panik. Ada orang, cepet sembunyi. Gimana kalau itu kepala rumah sakit? Jangan panik, sembunyi di balik lemari. Mereka bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria dengan jas rumah sakit memasuki ruangan. Itu dia, kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit itu masuk, tapi sepertinya dia tidak menyadari keberadaan mereka yang bersembunyi. Kita tunggu dulu, jangan sampai ketahuan. Tak lama kemudian, kepala rumah sakit berjalan keluar ruangan, pintu kembali tertutup. Gue rasa itu bukan kebetulan. Kepala rumah sakit pastinya punya sesuatu di sini. Tapi kita nggak bisa terus-terusan sembunyi. Kalau dia terus-terusan cek ruang ini, kita bisa kepergok. Kita harus cari bukti yang lebih kuat, jangan cuma ini. Malam esoknya, mereka berjalan pelan menuju lantai 2. Pikiran Jagara masih dipenuhi sosok wanita yang sempat menampakkan diri beberapa malam yang lalu. Gar, lo serius mau masuk ke situ sendirian? Gue harus, entah kenapa, gue ngerasain dia mau ngomong sesuatu. Kita ikut. Gue juga gak tenang sejak malam itu. Gue kebayang terus. Lalu, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Dia di sini. Astaga, serius Gar? Gue ngerasa juga tiba-tiba dingin banget. Tiba-tiba, Jagara tersentak. Pandangannya kabur. Dunia sekelilingnya berubah, seperti dibawa ke masa lalu. Gue lihat dia, cewek itu. Lo ngomong sama siapa, Gar? Gar, lo kenapa? Kilasan lain muncul. Wanita itu berteriak ke arah seseorang berjas putih. Wanita itu menunjuk surat. Surat tuntutan. Tuntutan? Tuntutan apa? Jagara pun terjatuh dengan nafas memburu. Gar, lo kenapa? Astaga, Jagara bangun. Jagara perlahan membuka mata. Terus? Rumah sakit ini, dia untuk rumah sakit. Anaknya meninggal karena malpraktek. Dia nyalahin dokter, kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit? Dia dibunuh karena dia berani ngelawan. Dia nuntut kepala rumah sakit ini karena anaknya mati di tangan mereka. Dia yang bunuh cewek itu. Dia yang ngubur cewek itu di sini, di lantai 2, karena dia takut kehormatan sama jabatannya hancur. Astagfirullah. Jadi semua ini cuma karena dia menutupin kesalahan. Iya, kita nggak bisa tinggal diem sekarang. Esoknya, rumah sakit lebih sepi dari biasanya. Jagara berdiri sendirian di lantai 2 menunggu Maura. Tak lama, Maura datang dari belakang membawa map dokumen. Gue dapat sadananya, Gar. Berkas tuntutan yang pernah dikirim waktu itu, nama anaknya ada. Dan lo tahu siapa dokter yang nanganin? Kepala rumah sakit. Iya, nama dia tertulis di dokumen resmi. Dan sidang tuntutan itu emang sempat jalan, tapi gak pernah selesai. Kasusnya menguap. Cindy menyusul dengan wajah panik. Gar, tadi kepala rumah sakit nyariin lo. Tapi sekarang dia gak ada. Gak ada yang lihat dia turun juga. Jangan-jangan dia... Sebelum Maura menyelesaikan kalimatnya, suara dentuman keras terdengar dari ruang yang mereka curigai kemarin. Pintu terbuka. Di dalam, kepala rumah sakit tergeletak. Wajahnya pucat ketakutan. Tubuhnya gemetar. Tolong, dia muncul.
Saya nggak sengaja. Lo ngaku juga akhirnya. Dia ancam saya tiap malam. Saya cuma mau nutupin semuanya biar nama saya bersih. Tapi lo bunuh dia. Lo kubur dia hidup-hidup. Dia ancam karir saya. Dia bikin tuntutan. Bawa media. Saya panik. Lo bukan cuma panik. Lo pengkhianat. Dia ibu yang kehilangan anak karena kelalaian lo. Dan lo balas dengan memperkosa dan membunuh dia. Saya mohon jangan bilang siapa-siapa. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lampu berkedip. Suara tangisan lirih menggema. Sosok itu perlahan muncul di pojok ruangan dengan tubuh penuh luka dan rambut terurai. Mata yang menatap dengan tajam. Gar, dia muncul. Mereka semua menutup mata. Hanya ada suara teriakan kesakitan dari kepala rumah sakit. Dan semuanya hening saat mereka membuka mata. Ini udah selesai. Dia udah dapet keadilan dengan caranya sendiri. Jasad kepala rumah sakit tergeletak di hadapan mereka. Dengan tubuh berlumuran darah dan tangan dan kaki yang terpotong.